Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada akhirnya saya memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman keterang benderang, la zulmati ilan nur. Pernah Nabi berkata kepada sahabatnya, yaitu siapa makhluk yang paling bagus imannya. Maka para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, malaikat ya Rasul. Kata Nabi, bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman sedangkan mereka itu ketemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja kalau mereka itu beriman. Kalau begitu Nabi dan Rasul, wahai Rasul, kata Nabi, bukan juga. Karena bagaimana mereka tidak beriman sedangkan Nabi dan Rasul itu menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja mereka beriman, pasti mereka akan beriman. Kalau begitu kami, wahai Rasul, para sahabatmu yang paling beriman. Bukan juga, kata Nabi. Kalian pastilah beriman karena kalian itu bersamaku, selalu mengikutiku dan melihatku secara langsung dan melihat mukjizatku secara langsung. Jadi kalian akan beriman. Para sahabat tadi bertanya, lantas siapa yang makhluk yang paling beriman ya wahai Rasul? Nabi menjawab, makhluk yang paling beriman adalah umat setelah kalian, yang mana setelah aku wafat mereka tetap beriman dan mempercayai apa yang telah kubawa sampai saat ini. Itulah makhluk yang paling beriman. Jadi maksud di sini, maksud Rasulullah adalah bahwa kita semua adalah makhluk yang paling beriman. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah berdialog dengan Allah, bahkan kita tidak pernah menemui Rasul dan melihat mukjizat. Tapi kita percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apakah semua itu cukup? Tentu saja tidak. Selain kita harus beriman kepada Allah dan Rasul, kita juga harus senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu waktu Rasulullah sholat maghrib. Nah, saat beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, ada sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini ketika para sahabat yang lain itu sedang berzikir bersama, Allahumma antas salam, tapi Sa'labah Allahumma lantas jalan. Yang mana ketika selesai salam, beliau langsung pergi meninggalkan masjid tanpa berzikir bersama. Terkadang kebanyakan di antara kita banyak melakukan hal yang seperti ini. Jarang sekali kita untuk mau berzikir bersama, tak bahkan berdoa bersama. Nah, yang paling menjengkelkan dari semua itu bahwa ada orang yang duduk di saf depan, tapi saat salam sholat, dia langsung meninggalkan masjid tanpa berzikir bersama. Itu artinya kita tidak ada adab sopan santun terhadap orang tua. Setinggi-tingginya ilmu atau sepintar-pintarnya kita, kalau kita tidak beradab, itu sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai sabda Nabi, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Kalau kita tidak menghargai orang lain, itu sama saja kita tidak beradab kepada orang lain. Bayangkan misalkan kita saat berzikir, saat di sholat, ada orang lewat di depan kita, pasti kita merasa tersinggung. Nah, maka caranya supaya kita misalkan kita tidak mau berzikir bersama, itu ambillah saf belakang. Walaupun pahalanya sedikit, tapi kita tidak mengganggu orang lain. Oke, lanjut ke cerita Sa'labah tadi. Ketika itu salam, beliau langsung pergi. Ketika melihat hal itu, Nabi berkata di dalam hatinya, wah, Sa'labah ini sombong sekali.
tidak mau berzikir bersama. Hingga hari selanjutnya, hari kedua, begitu lagi melakukan hal yang sama. Sa'labah langsung pergi meninggalkan masjid tanpa berzikir bersama. Hari ketiganya sama, melakukan hal yang sama. Tapi kali ini Rasul langsung memanggil Sa'labah. Wahai Sa'labah, sini kau sebentar. Ada apa wahai Rasulullah? Kulihat engkau selalu pergi saat zikir bersama. Apakah engkau merasa sombong? Tidak merasa tidak butuh Allah terhadap kehidupanmu? Begini wahai Rasulullah, saya ini miskin. Saya cuman punya satu sarung, sedangkan istri saya juga di rumah pengen sholat untuk memakai sarung ini. Jadi saya cepat pergi itu karena saya kalau berlama-lama di masjid berzikir, maka istri saya tidak sempat untuk melakukan sholat. Karena dulu di Madinah, sarung itu digunakan sebagai lapisan terhadap perempuan. Ketika itu lalu berkatalah Sa'labah, saya ini ya Rasul sudah memendam lama. Jadi mumpung engkau memanggil saya dan bertanya, maka saya meminta doakanlah saya agar kaya. Lalu kata Nabi, pulanglah dulu ke rumah, pikirkanlah baik-baik. Apakah menjadi kaya itu enak, menyenangkan? Keesokan harinya Sa'labah datang, wahai Rasulullah, dengan hati gembira. Saya sudah pikir baik-baik ini, sudah matang saya mikir. Saya pikir miskin itu enak, tapi lebih enak lagi kalau saya kaya. Terus kagetlah Rasul. Pikirlah baik-baik dulu, pulanglah dulu, pikirkan baik-baik dengan matang. Rasulullah, saya ini sudah pikir matang-matang dengan baik. Saya pikir miskin itu enak, tapi lebih enak lagi kalau kaya. Kalau saya kaya, saya punya 2 sarung. Kalau saya kaya, bisa membantu tetangga saya. Kalau saya kaya, saya bisa membeli kambing untuk berkurban. Lalu kata Nabi, baiklah, apakah kau sudah siap untuk menanggung segala resikonya saat menjadi kaya? Insya Allah siap ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah pun mendoakan Sa'labah. Doanya melapangkan rezekinya si Sa'labah dan murahkan rezekinya. Semuanya pasti mengetahui bahwasanya kalau Rasulullah berdoa maka selalu dikabulkan doanya. Ketika itu setelah selesai mendoakan si Sa'labah, lalu Rasulullah pun memberikan kambing betina yang sedang hamil tanpa suami kepada Sa'labah. Bayangkan binatang tanpa suami, apakah pernah kalian lihat? Ya itu hal wajar. Tapi sekarang cewek-cewek zaman modern tuh menyaingi binatang, yaitu punya anak tanpa punya suami. Nah lanjut, setelah diberikan kambing, diuruslah kambing tersebut oleh Sa'labah. Kemudian beberapa hari dari yang 1 ekor tadi menjadi beberapa ekor menjadi puluhan ekor. Nah saat maghrib, yang sebelumnya Sa'labah itu datangnya sebelum azan, ini pas qomat datang. Jadi Rasulullah pun macam tak betul anak ini. Biasanya sebelum azan, ini malah qomat, lambat ini. Lalu tapi Rasulullah pun membiarkan. Lalu hari berikutnya, yang sebelumnya qomat datang, ini masbuk. Bahkan masbuknya itu rakaat terakhir. Jadi Rasulullah, semakin tak betul anak ini, semakin musibah ini. Lalu ketika beberapa hari yang berlalu, puluhan ekor tadi menjadi ratusan ekor. Sampai pada akhirnya si Sa'labah tidak pernah kelihatan lagi di masjid. Lalu Nabi berkata dan bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai saudaraku, apakah ada yang melihat Sa'labah? Tidak ada ya Rasulullah. Beliau lagi sibuk mengurus kambing. Astagfirullah. Inilah yang saya cemaskan, jikalau ada orang yang meminta kekayaan tapi lupa siapa yang memberi kekayaan. Lalu turunlah ayat berkaitan dengan zakat. Lantas Nabi pun menyuruh dan mengutus sahabatnya untuk mengatakan kepada si Sa'labah agar mengambil zakatnya dan mengeluarkan kambingnya untuk zakatnya. Diutuslah sahabat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kau, kata Sa'labah. Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk menyampaikan bahwa Rasulullah menyuruh mengambil zakat dari hartamu, yaitu kambingmu, untuk zakat. Enak sekali kau. Saya sudah capek, sibuk siang dan malam mengurus kambing, bahkan sampai tidak pergi ke masjid untuk mengurus kambing, tapi enak sekali kau bilang untuk mengambil kambing tersebut. Kembalilah sahabat tadi dan mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mengutus sampai 3 kali utusan, tapi semuanya ditolak oleh Sa'labah. Hingga pada akhirnya turunlah ayat yang menginformasikan bahwa di antara kalian pasti ada orang yang jikalau mereka merasa kesusahan pasti akan menjadi hamba Allah. Tapi ketika kemudahan yang didapat, maka mereka akan menjadi hamba harta. Ketika itu orang Madinah langsung menghampiri Sa'labah dan mengatakan, ayat ini turun dan kejadiannya pun sama seperti yang kau alami. Sa'labah pun langsung istighfar, astaghfirullahaladzim. Lalu dia bergegas untuk mengambil kambing dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ambillah kambingku dan jadikanlah sebagai zakatku. Dan apa kata Rasulullah? Pulanglah engkau Sa'labah, bawalah pulang kambingmu. Engkau kuutus 3 sahabat untuk mengambil zakatmu, tapi engkau menolak semuanya. Kau telah membuatku malu, maka pulanglah, bawalah kambingmu. Sa'labah ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Setelah kejadian itu beberapa hari, Rasulullah pun wafat. Hingga pada akhirnya Khalifah Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW. Si Sa'labah lagi-lagi mengambil kambingnya untuk memberikan zakat kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ambillah kambingku sebagai zakat. Mana saya berani, kata Abu Bakar. Rasulullah pun tidak menerimanya, apalagi saya tidak berani. Ditolak lagi oleh Abu Bakar. Dan kemudian Abu Bakar wafat, diganti lagi oleh Khalifah Umar. Kembali lagi Sa'labah membawa kambingnya. Wahai Amirul Mukminin, ambillah kambingku dan terimalah sebagai zakat. Saya tidak berani, soalnya Rasulullah pun tidak menerima, Abu Bakar tidak menerima, apalagi saya. Ditolak oleh Umar bin Khattab. Di saat itu juga Sa'labah merasa gelisah. Di saat kegelisahannya dia mengalami kebangkrutan, hartanya hilang, kambingnya hilang ataupun mati. Dan dikabarkan bahwa si Sa'labah ini meninggal dalam keadaan fasik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi kawan-kawan, sekiranya dari cerita tadi dapat kita ambil hikmahnya. Jikalau kita merasa kesusahan atau kesengsaraan, kita sering-sering beribadah atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya doa kita dikabulkan untuk menjadi kaya, kita jangan lupa siapa yang memberi kenikmatan dan kekayaan tersebut. Kalau kita tidak menikmati atau bersyukur, maka kenikmatan tersebut akan diambil dari sisi kita. Tapi kalau seandainya doa kita tidak dikabulkan, maka itu tandanya Allah masih sayang kepada kita, Allah masih menginginkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diambil hikmahnya dan pelajaran dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.